Apa saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وصحبه والتابعين والنار إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم ومن يؤمن بالله يهد قلبه وقال تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى فيه ما خرج منه إلا الحق أو كما جاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى أو كما جاء في الحديث حديث إنك الله سبحانه وتعالى selepas Allah berkehendak untuk mengirimkan yang mulia pada kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam di muka bumi ini untuk jadi khalifah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hal tersebut kepada para malaikat. Maka para malaikat mengatakan atad'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Apakah engkau akan menjadikan di dunia ini orang yang akan buat perusahaan di dunia dan akan mengalirkan darah? Para malaikat makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah buat maksiat, yang terciptakan dari cahaya, tidak punya nafsu. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah membangkang perintah Allah, yang ada hanya melaksanakan perintah, taat dan taat. Maka malaikat ini kalau punya firasat, ya firasatnya orang yang bersih, yang suci, tidak keliru. Di manusia yang akan dikirim ke dunia ini punya karakter suka buat kerusakan dan suka bertengkar sampai bunuh-bunuhan. Manusia itu ya, anak-anak kecil itu adalah calon-calon manusia dewasa. Teman yang nggak salah diludahi, dicakar. Teman yang nggak salah ditendang, dipukul, diinjak. Nah, bayi-bayi itu sekarang sudah jadi orang-orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepada para malaikat bahwa
calon khalifah yang akan belajar di dunia ini akan terbimbing dengan ilmunya Allah, akan diberi ilmu yang dengannya dia akan terbimbing. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Sampai para malaikat pun diperintahkan untuk bersujud kepada calon khalifah yang diberi bimbingan ilmu dari Allah. Manusia dengan macam-macam karakternya yang negatif, dengan sebab ikut bimbingan ilmu dari Allah, maka dia akan tetap di dalam hidayah dan dalam kelurusan. Para ulama mengatakan ilmu itu begitu mulia. Mobil khusus yang dimaksudkan adalah ilmu agama, yang mana orang yang nggak punya ilmu pun dikatakan nggak punya ilmu, dia marah. Begitu mulia, padahal dia belum punya. Kamu itu goblok, marah, padahal goblok beneran. Begitu mulianya ilmu, orang nggak punya ilmu dikatakan punya ilmu, dia pun senang. Ustaz, padahal bukan ustaz, dipanggil ustaz, senang. Itulah mulianya. Anjing yang hina yang najis dengan sebab belajar sedikit ilmu, buruan dia menjadi hak. La ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk menyiapkan dunia ini untuk kedatangan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Yang asalnya isinya dunia ini adalah jan, ya, sejenis makhluk yang serumpun dengan jin, serumpun dengan demit yang diciptakan dari api. Maka mereka diusir dan dilarang untuk mengganggu calon khalifah dan keluarganya yang tidak lama lagi akan datang ke dunia. Maka umurnya dunia dengan umurnya manusia berbeda. Umurnya manusia kita sampai Nabi Adam belum terlalu jauh. Umurnya pun masih ada jejak-jejaknya. Nabi Adam di Mesir Khair, kakek kita yang kedua Nabi Nuh dekat sumur Zamzam, Nabi Ibrahim di Hayu Al-Khalil di Palestina, Nabi Musa juga di sana. Manusia belum terlalu lama tinggal di dunia ini. Nasabnya pun masih tertulis sampai Nabi Adam. Adapun umur dunia berbeda dengan umurnya manusia. Itu pun kadang-kadang orang yang meneliti umur dunia pun sering keliru. Ada orang Jerman, di Jerman sana dia ketemu fosilnya ikan. Dia katakan di sini ikan ini umurnya sudah purba, sudah sekian juta tahun yang lalu. Kemudian dia plesir ke Irian Jaya. Ternyata ikan tersebut masih dijual di pasar di Irian Jaya. Dia kaget. Di Jerman perasaannya sudah berjuta-juta tahun yang lalu, di Indonesia masih dijual di pasar. Nah, manusia sering itu. Maka manusia ini makhluk yang mulia. Jadi penguasa dunia ini, pengatur dunia ini. Maka manusia kok takut dengan demit itu? Nggak tahu kronologi kemuliaan manusia. Demit-demit itu suruh pergi untuk memuliakan manusia. Namanya ada makhluk halus. Masa kita takut dengan yang halus kita sendiri dapat. La ilaha illallah. Maka Allah turunkan Nabi Adam sebelum diturunkan sendirian. Maka Allah berkehendak memberikan teman kepada Nabi Adam dari badan beliau sendiri,
Diambil dari tulang rusuk beliau yang bagian kiri. Dari situ diciptakan pasangan beliau, istri beliau, nenek kita semua, yaitu Hawa. Dinamakan Hawa karena beliau telah diciptakan dari Nabi Adam yang telah hidup oleh Fatimah, satu tulang rusuk. Maka pengaturan dunianya akan sempurna kalau ada kerjasama antara rijal dan insan. Karena ini sebetulnya dulu satu badan. Tapi yang mendominasi adalah badannya laki-laki. Maka selalu saja aslinya kalau tidak ada satu hal yang khusus, pengaturan kepemimpinan itu adalah memang bagiannya para laki-laki yang memang memiliki dominasi badan yang asalnya satu. Kalau perempuan dari satu tulang rusuk, maka kalau perempuan suruh ngatur yang sifatnya mendominasi, itu bukanlah tabiatnya perempuan. Kecuali ada kejadian-kejadian khusus, sebagaimana yang telah diceritakan dalam Hayatul Sahabat, diceritakan dalam cerita-ceritanya masyarakat sahabat. Seharusnya laki-laki itu nafkahi istri. Seharusnya laki-laki itu mencarikan uang untuk istri. Tetapi kadang-kadang takdir itu bicara lain. Sebagian sahabat dinafkahi istrinya. Ini termasuk ulamanya sahabat Ibnu Mas'ud yang punya istri yang terkenal sangat pandai dagang dan kaya raya. Jadi beliau bernama Zainab. Jadi beliau dengan teman-temannya hadir ke masjid. Waktu di Madinah zaman Nabi, sholat 5 waktu, perempuan pun sebagian ada yang ikut, dan itu berkelanjutan sampai sekarang. Ada kadang-kadang yang mulia dan besar Muhammad SAW selepas khutbah untuk para laki-laki, beliau ada gaya khusus, ada arahan khusus untuk para wanita. Beliau biasanya datang ke masjidnya wanita, dibarengi dengan jilan. Di antara yang telah dipikirkan yang disampaikan kepada para sahabiah adalah, saya telah ditampakkan surga dan neraka oleh Allah. Saya lihat kebanyakan ahli neraka itu adalah para wanita. Maka para wanita sahabat tanya pada Nabi, kenapa kok kami menjadi orang yang paling banyak masuk neraka ya Rasulullah? Takfurna al-ashira wa tukthirna al-amal. Kalian para wanita punya dua kelemahan. Suka tidak bersyukur kepada suaminya. Suaminya sudah kerja bisa marah sedikit, sepertinya jasa suaminya hilang semua. Untuk silakan dan kalian banyak doakan buruk orang lain. Tersinggung sedikit mati kafir, tersinggung sedikit jungkel syukur, tersinggung sedikit masya Allah. Famadza ta'muruna ya Rasulullah? Maka apa arahan Tuhan untuk kami para wanita? Maka Nabi bersabda, "Aktsirna minal shadaqah." Kalian para wanita perbanyaklah sedekah untuk menghapus atau mengurangi kekurangannya. Karena di antara fadilahnya sedekah adalah mengampuni dosa-dosa, menghapus kesalahan-kesalahan. Maka begitu Zainab dengar begitu itu, langsung membawa hartanya mau diserahkan kepada Nabi biar digunakan untuk apa yang baik. Maka begitu Zainab berangkat, Ibnu Mas'ud tanya, mau kemana? Kok bawa duit banyak, mau kemana? Mau ke Rasulullah, mau nyerahin pada Nabi tadi di masjid ditarget untuk perbanyak sedekah biar kalau neraka. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, ada yang lebih layak untuk kamu sedekah sebelum orang lain. Siapa? Ya saya dengan anak-anak kamu.
Lah, jangan-jangan nanti kita nggak dapat pahala nanti. Wanita kan harusnya dinafkahi perhatian, harusnya disodakoi kok, dimintai sodako gimana? Katanya sebagian ulama, kalau wanita itu dinafkahi sodakoi sudah wanita biasa. Tapi kalau dibalik itu wanita luar biasa. Saya nggak akan berikan itu kepada engkau sebelum saya tanya dulu kepada Rasulullah, ini masih dapat pahala sedekah seperti yang diceritakan di majelis itu atau tidak? Maka ditanyakan kepada Nabi mengatakan, kamu dapat pahala dua, pahala sedekah dan pahala kamu merawat kerabat kamu, merawat keluarga kamu, double maknanya. Kalau orang lain kan sudah punya kerabat masing-masing, sudah memperhatikan, ini kamu perhatikan kerabat yang seharusnya kamu diperhatikan mereka malah kebalik. Ini kadang-kadang takdir itu di cara lain. Seperti seharusnya laki-laki itu yang punya motor, tapi kadang-kadang ada kondisi yang kebalik, sebagian akhlak diangkat ke atas, yang boncengnya istrinya. Mungkin seperti itu. Dan tidak. Ada dia yang dari sini malah jungkir balik. Akhirnya dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka begitu manusia diletakkan di dunia ini, Allah berfirman, "Fatimma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Yang kurang lebih artinya, pasti aku akan datangkan kepada kalian petunjuk, aku akan datangkan kepada kalian hidayah. Siapa yang ikut hidayahku, maka tidak ada takut pada dia, tidak ada susah pada dia. Kalau orang sudah dapat hidayah, tidak perlu takut lagi dan tidak perlu susah lagi, karena dia telah dapat ridhonya Allah. Maka yang pertama kali dibimbing oleh Allah adalah Nabi Adam sendiri. Sebagaimana kita tahu di dalam Quran ada 25 nabi yang disepakati beliau-beliaunya adalah orang-orang yang dibimbing oleh wahyunya Allah, panutan-panutan hidayah. Di antaranya adalah kakek kita Adam alaihi salatu wassalam. Ulaika alladziina hadallah. Mereka para anbiya adalah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Fa bihudahu muqtadih, maka ikutilah hidayah saya. Para anbiya ini seperti orang yang satu gerbong, yang depan, yang belakang, yang tengah, yang datangnya awal, kanan, akhir itu sama, satu misi, satu tujuan untuk menyampaikan jalan yang benar kepada umat dan mempraktekannya dan mencontohkannya kepada umat. Maknanya para hadirin yang tidak ikut hidayah, maka dia akan rugi, dia akan susah, dia akan terjerumus dalam ketakutan. Maka Nabi Adam punya keturunan-keturunan. Di antaranya Qabil dengan pasangannya, Habil dengan pasangannya, Najis dengan pasangannya. Dalam sebagian riwayat, Yahud, Ya'ub, Nasr, Wad. Ini 4 ini juga putra-putranya Nabi Adam. Maka putra-putranya Nabi Adam terbagi menjadi 2 di dalam kehidupannya. Yang satu ikut arahan yang telah dibawa oleh ayahnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Maka dia lurus, maka dia tidak belok-belok, maka dia dalam ridhonya Allah. Keluarganya Habil, keluarganya Wad, Suwa, Yahud, Nasr, ini mereka adalah dikenalnya orang-orang soleh yang ikut arahan ayahnya.
Bahkan Nabi Sis, salah satu putranya Nabi Adam, dipilih oleh Allah mirip seperti ayahnya, dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian dari Nabi Allah. Sementara Qabil dia tidak ikut arah. Walaupun anak Nabi, bahkan hamilnya dalam sebagian riwayat hamilnya di surga. Karena tidak ikut hidayah, maka akhirnya tidak dapat hidayah. Ini aturan yang berkelanjutan. Ceritanya orang lulus di dunia ini karena ikut para anbiya. Ceritanya orang nyeleweng karena dia tidak ikut hidayah yang telah Allah turunkan kepada para anbiya. Selalu begitu. Maka para ulama mengatakan Allah telah mengirimkan para anbiya yang semuanya adalah orang yang punya kecerdasan sempurna, yang semuanya sibuk menyampaikan jalan hidayah kepada umat, yang semuanya tidak pernah bohong, yang semuanya adalah punya sifat amanah yang sempurna. Arsalal anbiya alladhi faqana bis-sidqi wat-tablighi wal amanah. Allah telah mengirimkan para anbiya yang semuanya adalah orang-orang cerdas. Kecerdasan para anbiya itu sempurna. Maka selain para anbiya, untuk menilai para anbiya itu sering kotaknya nggak sampai. Para anbiya utusannya Allah. Kata seorang ulama besar di India, Syekh Waliullah Dahlami, yang tidak ada ulama di India pun kecuali selepas beliau adalah murid beliau. Dan hampir semua sanad hadis yang melalui India mesti melewati Syekh Waliullah Dahlami. Dia mengatakan kalau kita lihat ceritanya para anbiya di Quran, namanya aja anbiya, jamaknya nabi, orang yang dibimbing langsung oleh Allah, nabi yang dibimbing langsung. Maka dari namanya kalau orang paham namanya ini yang dibimbing langsung Allah, nabi, orang yang dapat wahyu dari Allah. Kalau mereka diceritakan keliru oleh Allah, itu memang haknya Allah untuk bercerita. Allah yang punya. Allah itu dengan hambanya, siapapun berhak untuk marah, berhak untuk begini. Bahkan diceritakan dalam salah satu surat Al-Quran, Allah sendiri pun menegur yang mulia dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai marah walaupun sekelumit dari Allah. Walau al-awwala alaina ba'dal aqawil. Andaikan Nabi Muhammad membuat-buat yang bukan firman saya dikatakan firman saya, la akhadna minhu bil yamin. Sungguh aku akan tangkap bagian kanannya, bagian kanan atau tangan kanan atau kaki kanan. Tsumma laqata'na minhu al-watin. Kemudian urat bagian jantungnya akan tak putus. Fama lakum anhu hadizin. Ini ayatnya mana? Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa membela dia. Ini firman Allah untuk Nabi. Itu terserah Allah. Maka kata beliau, kita punya kewajiban untuk mengatur beliau-beliaunya itu memang diperintahkan oleh Allah untuk memperagakan kekeliruan supaya ini yang bagian contoh kekeliruan untuk dijauh. Karena beliau ini adalah para guru pertama. Sebagaimana kita ngajar 1 kali 1 sama dengan 1. Kita juga ngajar pada murid-murid kita 1 kali 1 sama dengan 11 keliru, ini 7 kali, ini jejer siji. Yang keliru pun kita sampaikan kepada murid kita supaya ini tidak dikerjakan.
Bukan kok keliru beneran, itu peragaan keliru. Kalau kita ini Allah sebagai guru olahraga, kita sampaikan pada anak didik kita, nendang bola yang benar begini, yang begini keliru, nanti bisa keseliu, yang keliru pun dikatakan supaya tahu ini. Ini kalau para ahli sendiri tidak pernah keliru, karena dia adalah panutan. Kalau masih ada kelirunya, ya untuk apa dianut ngeri? Itu logikanya begitu. Kalau para ahli itu keliru, para ahli, maka kita ikut mereka apa maknanya? Maka itu tidak boleh tiru. Tabligh yang malam, beliau menyampaikan agama, menyampaikan hidayah kepada umat. Kalau umatnya tak mau, yang salah bukan umatnya, yang salah bukan nabinya, yang salah umatnya. Kalau matahari datang di satu daerah, kemudian orang daerah itu tidak ada yang lihat, maka yang salah bukan mataharinya, maknanya pada ngantuk. Kalau orang Surabaya tidak benar, yang salah bukan salonnya, Subayanya lagi off. Supaya kita paham bahwa kuping kita ternyata bukan milik kita, bukan di bawah pengaturan kita, ini dari Allah. Ada satu perkara, semakin kita dekati, semakin menjauh. Apa itu kuping kamu itu? Mau kita lihat panjang, kita lihat. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya Allah utus Nabi Nuh, sampai akhirnya Allah utus Nabi Ibrahim, sampai Allah akhirnya utus Nabi Musa, terus sampai Allah utus yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kesimpulannya beliau diutus di satu daerah termulia, di satu suku yang termulia, di keluarga besar beliau suku Quraisy, di tempat markasnya hidayah. Maka umat terbagi menjadi dua golongan. Yang ikut beliau dapat hidayah, walaupun bukan sahabat beliau. Suhaib dapat hidayah, Salman dapat hidayah, Bilal dapat hidayah, Sumayyah dapat hidayah, Ammar dapat hidayah, Yasir dapat hidayah, walaupun dia bukan orang-orang Quraisy. Dia walaupun orang-orang Quraisy suku yang sangat mulia, cucu-cucunya Nabi Ismail, cucunya Nabi Ibrahim, karena tidak ikut arahan yang telah dibawa oleh beliau, mereka tidak dapat hidayah. Bahkan paman beliau yaitu Abu Lahab pun tidak dapat hidayah karena tidak ikut hidayah yang telah disampaikan kepada dia. Ini satu kaidah yang kita ulang lagi bahwa hidayah itu itulah yang dibawa oleh para anbiya, itulah satu-satunya jalan kebenaran. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Nabi Muhammad, pasti kalian dapat hidayah. Makanya sebagai ulama, kalau la'alla itu untuk Allah dan untuk Rasulullah, artinya adalah pasti. Wattabi'uhu, dan ikutilah Nabi Muhammad, la'allakum tahtadun, pasti kalian akan dapat hidayah. Maka yang ikut Nabi itulah hidayah, yang tidak ikut Nabi berarti bukan hidayah. Yang ikut Nabi mulia, yang tidak ikut Nabi tidak mulia di sisi Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dibawa Nabi ini dan yang dibawa Nabi sebelumnya kurang lebih isinya sama, yaitu isinya iman yang benar dan amal yang benar. Isinya adalah aturan 24 jam tunduk kepada Allah, Islam, ketundukan kepada Allah. Inna dina 'inda Allahi Islam, sesungguhnya agama, sesungguhnya aturan
aturan yang diterima oleh Allah, yang diridhai Allah adalah Islam. Itulah aturan hidayah. Itulah kehidupannya para nabi, para rasul. Kehidupannya yang mulia dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Abul Anbiya diceritakan di antara sifat beliau hanifan musliman, selalu dalam kebenaran dan selalu menjadi orang yang tunduk kepada Allah. Itulah wasiatnya para anbiya kepada putra-putranya. Jadilah orang-orang yang mengamalkan Islam, yang isinya iman yang benar dan amal yang benar. Itulah yang difirmankan Allah mengenai posisi Nabi kita. Nabi kita, wa ana minal muslimin, wa ana awwalul muslimin. Aku ini adalah bagian dari muslim. Aku ini adalah awal-awalnya orang yang muslim. Itulah perintah Allah kepada semua orang yang telah beriman supaya menyempurnakan Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan benar-benar takwa, dan sungguh-sungguh kalian jangan mati kecuali dalam kondisi telah mengumpulkan antara iman dan amal, yaitu muslim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Suyuti bahwa semua anbiya gelar kemuliaan beliau adalah gelar muslim, telah mengumpulkan antara iman dan amal. Maka hari-hari kita mudzakarah di rumah kita, rukun Islam ada 5. Pertama yakin, kemudian yang kedua amal-amal pokok dalam sholat, zakat, puasa. Itulah Islam itu sudah mencakupi iman. Jadi kalau orang mukmin kadang-kadang belum sempat mengamalkan Islam dengan baik. Yahudi beriman belum sempat beramal, mati. Sekian banyak sahabat mukmin amalnya berjuang fisabilillah, wafat belum pernah sholat walaupun 2 rakaat. Dia di antara sifat beliau adalah amanah, sempurna dalam bisa dipercayanya, kata para ulama, sampai tingkatan yang makruh pun tidak pernah dikerjakan, apalagi yang haram. Di makruh-makruh tidak ada dalam kehidupannya para anbiya, apalagi yang haram. La ilaha illallah. Jadi kita sering dengar kehebatan para sahabat, kehebatan Abu Bakar, kehebatan Ashraf Basyarul Jannah, kehebatan Khulafaur Rasyidun, kehebatan Sayyidina Umar, kehebatan Sayyidina Abu Bakar, yang diceritakan andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, maka imannya seluruh umat di bawah imannya Abu Bakar. Imannya Abu Bakar lebih berat dari imannya seluruh umat. Sayyidina Abu Bakar yang begitu hebat tadi digelari dalam tafsir Ibnu Katsir, gelarnya tertingginya adalah makhluk terbaik selepas para nabi. Kita ini dengar orang menyanyi Guru Kisah marah, menyanyi Imam Syafi'i apalagi, menyanyi sahabat apalagi, menyanyi Abu Bakar wani penani. Ini semuanya derajatnya adalah di bawahnya seorang nabi. Bagaimana kalau seorang Rasul? Bagaimana kalau seorang ulama? Bagaimana kalau yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iman yang benar kepada Allah, kita yakini dengan seyakin-yakinnya bahwa selain Allah itu hakikatnya tidak ada, tapi diadakan. Sebagaimana sabda Nabi kepada Imran bin Husain dan sahabat yang lain, yang ada itu hanya Allah saja, tidak ada yang selain Allah. Kemudian Allah berkehendak untuk mengadakan, akhirnya jadi ada. Subhanallah, walam yakun syai'un ghairuh. Yang ada hanya Allah, dan waktu itu tidak ada yang selain Allah. Maka
karena dikehendaki Allah itu ada. Sebagaimana sebelum ada nggak bisa apa-apa, selepas ada walaupun punya kepala juga nggak bisa ngaturnya. Jadi benar-benar kita ini lemah, selemah-lemahnya. Sebagaimana sebelum ada nggak bisa buat apa-apa, selepas ada tanpa Allah juga nggak bisa buat apa-apa. La ilaha illallah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar ini harus kita bawa 24 jam di mana saja, walaupun di rumah. Ingat ya, iman itu adalah satu hal yang harus kita bawa 24 jam. Yakin yang benar. Yakin yang benar kepada Allah, kepada sunnah Allah, kepada kitab-kitabnya Allah, kepada para malaikat, kepada hari kiamat, kepada takdir itu harus kita bawa 24 jam. Alhamdulillah pada waktu sebentar aja orang nggak bawa iman kemudian mati, kekal di neraka. Bukan hanya masuk neraka, bahkan kekal di neraka. Iman adalah asas, usul, asas pondasi. Semua kebaikan yang dianggap baik tanpa ada iman itu bukan kebaikan. Karena dia mengerjakannya bukan karena Allah, dengan Allah tidak yakin. Waktu suka, waktu duka, awas hatinya hanya kepada Allah. Karena berharap kepada selain Allah itu berharap kepada alamat yang salah. Tambah kita mendekat pada alamat yang salah, ya tambah salah. Alamatnya salah. Tambah berhubungan dengan alamat yang salah, ya tambah banyak salah. Numpuk-numpuk kesalahan. Maka di antara ciri khasnya hidupnya orang beriman adalah Allah beri sakinah, Allah beri ketenangan di dalam menghadapi suka dan duka yang tidak Allah berikan kepada selain orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman, di antara hiasan hidupnya adalah sumpah bingung, akhirnya perlu minum khamar, perlu tidur, perlu penenang-penenang karena hidup dia tidak tenang. Perlu hiburan-hiburan karena dia tidak terhibur. Kalau orang beriman itu sudah terhibur dengan imannya, terhibur dengan hubungannya dengan Allah. Salatnya menghibur, bacaan Qurannya menghibur, urutnya menghibur, makomnya menghibur. Waktu taklim ngantuk terhibur double. Taklimnya terhibur, ngantuknya juga terhibur. Masya Allah. La ilaha illallah. Hidupnya itu tenang. Dijalankan oleh para ulama dan seorang ulama besar namanya Imam Asmuni. Di antara kegiatan dia sampai ngajar untuk kita adalah bergerak di sabilillah. Yang waktu itu kalau namanya fisabilillah itu bukan bawa kompor, bawa pedang mungkin kurang tinggalan. Jadi kadang bawa kompor aja perasaan kita sudah di tingkat nggak tahu di tingkat berapa. Tambah di tingkatnya kalau kena gempa jatuhnya terus sakit. Maka beliau tengah-tengah bertempur setelah itu. Beliau turun dari kudanya, kemudian tidur di medan pertempuran. Kalau kita nyoba iman itu tidurnya bukan di majelis ceramah, di majelis pertempuran. Lengah sedikit nyawa hilang. Maka beliau tengah-tengah itu langsung membentangkan alam hidup dia tidur. Teman-temannya beliau bertempur dia tidur. Maka tengah-tengah beliau tidur, tiba-tiba ada musuh sampai kepada beliau sudah di atas badan beliau tinggal membunuh beliau. Dia bangun kaget. Siapa? Ada orang yang mau bunuh beliau. Dia lihat kok. Tengah-tengah dia lihat ada teman muslim yang lain mana orang blok. Beliau teruskan tidur. Jagoan-jagoan zaman dulu. Nek wangi dulu,
ning medan pertempuran. Begitu kena takdir anak cucu hilang kabeh. Memang begitulah perhatian orang-orang iman di antara bayang-bayang pedang, bayang-bayang peluru bisa tidur karena dia tahu tanpa Allah semuanya tidak akan datangkan manfaat dan Allah. La ilaha illallah. Melihat seluruh makhluk itu seperti lihat boneka-boneka. Yang dilihat itu apa yang diri yang menggerakkan, bukan yang dilihat yang digerakkan, tapi yang dilihat itu yang menggerakkan. Nasihatnya para ulama. Kalau kamu melihat orang bawa pedang, jangan takut pedangnya. Pedangnya nggak punya nyawa. Takutlah pada tangannya. Jangan takut pada nilainya, takutlah pada kekuatannya. Jangan takut pada kekuatannya, takutlah pada otak yang memerintahkan kekuatannya. Jangan takut pada otaknya, takutlah kepada yang memberi ilham kepada otaknya. Besok kamu apa hanya sekedar mau memberikan pedang kepada kamu? Coba diurut nanti sampai kepada Allah. Makhluk ternyata tidak bisa apa. Makhluk itu punya keinginan. Selepas ditanya, kok bisa pengen, kamu kok bisa pengen, itu ceritanya bagaimana? Nanti semuanya akan bilang, nggak tahu ya kok bisa pengen gimana. Si makhluk itu perasaannya bisa, itu ternyata selepas diurus-urus ternyata nggak bisa berhati. Perasaan itu juga ternyata bukan dari dia. La ilaha illallah. Maka kita dengan dapat melihat makhluk sebagai makhluk, kita bisa ambil hikmah dari ciptaan-ciptaan Allah. Masya Allah. Orang-orang soleh, para anbiya sebagai panutan, sebagai penasihat-penasihat kita. Orang-orang yang tidak soleh pun kita bisa ambil pelajaran karena ini ciptaan Allah masih ada hikmahnya. Apa hikmahnya Allah menciptakan orang-orang kafir? Ya hikmahnya para anbiya semuanya telah cerita Allah menciptakan surga dan neraka dan kedua-duanya akan dipenuhi penghuninya. Nanti kalau nggak ada orang kafir kan para anbiya belum semua. Gimana? Neraka itu harus ada dan harus ada di dunia ini orang yang diajak siapapun tidak mau harus ada. Kalau nggak ada para anbiya, apa yang disampaikan menjadi nggak ada faedahnya, bahkan kebohongan. Maka di antara yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih setelah hadis. Kecuali kalau niatnya sayang umat dalam hadis. Aslinya doa hidayah untuk seluruh umat tidak tulis. Kenapa? Karena para anbiya menyampaikan tidak akan ada seluruh umat dapat hidayah, tidak akan ada. Maka untuk borol biasanya doanya itu kita kasih Allah mahdina wahdina waj'alna tawbatan liman ihtada. Gak ditambah wahdina terjami'ah, gak berani itu karena itu bertentangan dengan apa yang kita pelajari. Wahdina terjami'ah itu gak akan terjadi dan harus kita yakini tidak mungkin terjadi. Iya gak paham? Beneran. Nabi Adam itu kalau ngomong guyonnya itu COVID itu terpengaruh dengan siapa itu? Orang baru, saudaranya baru hadir. Yang dari kalangan pergaulan Ibrahim itu tidak ada. Sisian setan atau apa itu tidak ada. Salah pergaulan tidak ada. Yang ada salah iman. Kok bisa salah? Itu tidak diberi oleh Allah. Ya harus ada. Jadi manusia pertama di dunia ini sudah ada yang ahli berangkatnya diwakili oleh Allah. La ilaha illallah. Pelajaran dari iblis. Apa yang bisa diambil pelajaran dari iblis? Iblis yang katanya hebat karena hebat ya tetap hanya saja makhluknya Allah. Maka ada seorang ulama ketemu dengan iblis. Kamu pernah nggak cinta kepada Adam atau cucunya?
mantan sudah bersumpah di hadapan Allah dengan penuh kebencian akan kamu goda kanan kiri depan belakang biar semuanya nggak beruntung, tidak bersyukur. Pernah ketika Allah putuskan, Allah letakkan kecintaan di jasadnya Nabi Musa. Siapapun yang melihat jadi terkagum-kagum dengan Musa, maka saya juga melihat Musa itu senangnya kok nggak bisa tahan. Iblis itu pernah kasmaran nggak bisa tahan hatinya juga. Iblis sebutnya hebat, nggak hebat benar. Itu ya hanya makhluk. Maka ada seorang sahabat sedang dalam perjalanan bersama yang mulia Nabi Musa Muhammad. Kemudian dia kepeleset dari kendaraan, maka dia spontan nyaki setan bajingan. Semacam begitu itu. Maka oleh Nabi tegur, jangan bilang begitu. Kalau setan dengar kamu bilang begitu itu, perasaan kamu keplesetnya gara-gara setan, dia akan gede kalau dia ditambah GR, kegedean ngomong. Akhirnya dia akan membesar, melebihi rumah. Wah, ini si fulan ini sudah merasa saya mencelakakan dia, ini benar-benar saya hebat. Tetapi kalau kamu tadi kepleset, kamu bilang bismillah, setan akan susah. Ini sudah kepleset, yang dilihat masih Allah lagi. Akhirnya dia mengecil sampai kecil semut. Wih, kena musibah, kena apa kok gak jaringan aku ya? Jaringan itu sudah masuk ya. Di setan itu susah banget kalau orang itu apa Allah. Jadi akhirnya salah untuk masuk ke dia itu gak dapat. Jadi kalau sebenarnya saya guna kena apa itu dipilih siapa. Menghadapi masalah dengan masalah, menghadapi masalah dinisbatkan ke makhluk, nggak selesai, salah alamat. La ilaha illallah. Suatu hari datang seorang murid baru kepada Sa'ad Al-Khudri rahimahullah. Terus oleh Sa'ad Al-Khudri diberi amalan full 24 jam. Nggak ada istirahatnya kecuali waktu istirahat. Maka muridnya ini bilang, saya masa nggak ada diskon. Sudah dulu ada orang diberi amalan itu minta keringan. Maka saya sendiri senyum. Kamu itu dalam 24 jam pengennya ditolong Allah berapa jam? Ya 24 jam. Nah, iya. Kalau pengennya ditolong Allah 24 jam, kenapa kalau kamu pengen diskon nggak ingat Allah beberapa jam? Kalau nggak ditolong kan bagaimana? Jadi malah justru amalan yang nggak 24 jam itu aneh. Karena kita itu perlu ditolong Allah di 24